Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah dengan NIM 2119278. Saya dari kelas TIKI MC. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah TIKI M yang diampu oleh Bapak Mutamam MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kepemimpinan dalam manajemen MMT. Sebelumnya, saya akan sedikit mereview mengenai apa sih yang dimaksud dengan MMT. MMT adalah singkatan atau kepanjangan dari Manajemen Mutu Terpadu, dan TIKI-M adalah kepanjangan dari Total Quality Management. MMT atau TIKI-M adalah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk memproduksi barang atau memberikan jasa layanan yang secara ekonomis memuaskan persyaratan atau permintaan dari pelanggan. Yang dimaksud pelanggan di sini, pelanggan dalam MMT adalah kepala sekolah, guru, siswa, staf yang lain di sekolahan atau orang tua. Nah, pada materi kepemimpinan dalam manajemen MMT ini yang akan saya bahas ada 6 topik, yaitu yang pertama definisi kepemimpinan, yang kedua adalah kepemimpinan mutu, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat gaya kepemimpinan dalam konteks manajemen mutu, yang kelima kepemimpinan versus manajer, dan yang terakhir yaitu membangun kepengikutan atau followership. Langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai definisi kepemimpinan. Coach dan Davis dalam bukunya yang berjudul Introduction to Total Quality Management mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk menginspirasi orang-orang agar mempunyai keinginan total, komitmen yang sukarela untuk mencapai target, bahkan melebihi tujuan-tujuan organisasi. Kata yang penting dan perlu digarisbawahi di sini adalah menurut Coach adalah kata menginspirasi. Kata menginspirasi menurut Coach diartikan sebagai motivasi yang sudah terinternalisasikan ke dalam diri setiap anggota organisasi, sehingga kemauan dan komitmen tumbuh dari dalam diri mereka. Berbeda dengan terminologi motivasi. Motivasi di sini lebih bermakna dorongan eksternal. Jadi ketika sudah tidak ada lagi dorongan eksternal, lama-lama tidak akan terjadi motivasi. Sedangkan kata menginspirasi di sini lebih tujukan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Jadi apabila sudah ada rasa saling memiliki terhadap organisasi dari setiap karyawan, mereka akan bergerak dengan sendirinya untuk bersama-sama anggota yang lainnya mencapai tujuan organisasi tanpa ada unsur keterpaksaan. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu kepemimpinan mutu. Arcaro dalam bukunya yang berjudul Quality in Education mendefinisikan bahwa kepemimpinan mutu adalah seorang yang mengukur kesuksesannya dengan kesuksesan staf yang dipimpin dalam organisasinya. Arcaro juga menjelaskan bahwa dalam kepemimpinan mutu, peran pimpinan di birokrasi pendidikan seharusnya berubah dari yang tadinya berperan sebagai penguasa, pengatur, pengontrol, sekarang berubah menjadi fasilitator, penyedia sumber daya yang dibutuhkan guru, kemudian staf dan siswa untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Lebih lanjut, Arcaro juga menjelaskan bahwa
Peran birokrat sebagai fasilitator dimaksudkan agar staf dan guru, termasuk siswa, itu dapat berkreasi dan berinovasi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan birokrat. Fasilitator di sini dimaksudkan sebagai pemberdayaan sehingga staf dan guru tidak bertindak sebebas-bebasnya. Hal ini juga sesuai dengan esensi dari manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS. Kepemimpinan mutu melepaskan diri dari nuansa kewenangan dan kekuasaan. Ini tidak berarti kepala sekolah, dinas, pengawas, kepala dinas itu tidak mempunyai kewenangan dan kekuasaan. Mereka tetap mempunyai kedua hal tersebut untuk mengambil keputusan dalam menjalankan program institusi. Namun, keputusan tersebut diambil dengan merefleksikan pemikiran, harapan, dan sikap staf dan guru serta siswa, di mana mereka merupakan pelanggan sekaligus pemasok institusi. Secara mudah, pendekatan birokrasi pendidikan lebih bottom up daripada top down, atau paling tidak adanya keseimbangan dari keduanya. Di lain pihak, guru dan staf juga perlu mengadopsi esensi paradigma piramida terbalik. Jadi, guru dan staf pun harus memperlakukan siswa sebagai pelanggan. Mereka perlu mengkomunikasikan visi, misi, dan program sekolah, serta mengakomodasi masukan mereka sehingga visi, misi, dan program yang dirumuskan sekolah itu menjadi milik semua pihak termasuk para siswa. Dengan demikian, diharapkan siswa secara sukarela berkontribusi untuk mewujudkannya. Peran guru di sini sama dengan peran birokrat pendidikan, yaitu memfasilitasi pelanggan. Dalam hal ini yang dimaksud pelanggan adalah siswa untuk berkreasi dan berinovasi mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai kesimpulan, dalam kepemimpinan mutu menurut Arcaro di sini menegaskan bahwa setiap individu dalam institusi adalah pemimpin. Jadi setiap individu harus memperlakukan pihak lain sebagai pelanggan dan sekaligus menyadari bahwa dirinya adalah pemasok bagi pelanggannya tadi. Jadi setiap individu difasilitasi, diberdayakan, berkreatif, dan berinisiatif mencapai tujuan atau bagian dari institusi. Setiap individu bertanggung jawab untuk berperan aktif menghilangkan setiap penghambat untuk mencapai kinerja yang unggul. Kemudian masuk ke poin atau topik yang ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah bagaimana pemimpin itu berinteraksi. Banyak sebutan untuk berbagai macam gaya kepemimpinan, dan dari banyaknya sebutan tersebut, Coates dan Davis mengkategorikan gaya kepemimpinan dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, autokratik, demokratik, partisipatif, orientasi tujuan, dan situasional. Nah, saya akan menjelaskan dari masing-masing gaya kepemimpinan tersebut. Yang pertama yaitu autokratik. Apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan autokratik? Gaya kepemimpinan autokratik disebut juga diktatorial, dan sebagian orang menyamakan gayanya dengan militeristik. Pemimpin dengan gaya ini mengambil keputusan tanpa meminta pertimbangan orang atau karyawan yang harus mengerjakan keputusan tersebut atau terkena
akibat dari keputusan tersebut. Nah, pemimpin ini menyuruh orang mengerjakan secara patuh apa yang ia katakan atau ia perintah. Nah, kritik terhadap gaya kepemimpinan ini bahwa walaupun gaya ini mungkin berhasil pada kondisi tertentu, tetapi tidak berlangsung dengan jangka panjang. Jadi, gaya kepemimpinan ini tidak sesuai untuk konteks kepemimpinan mutu. Kemudian gaya kepemimpinan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratik. Gaya kepemimpinan demokratik juga sering disebut dengan gaya konsultatif atau konsensus. Dalam mengambil keputusan pemimpin ini, dengan gaya ini akan melibatkan orang yang akan melaksanakan atau terkena dampak keputusan tersebut. Jadi, pemimpin ini mengambil keputusan setelah ia menerima masukan dan saran dari anggota kelompok yang dipimpinnya. Nah, kritik dari gaya kepemimpinan ini, keputusan diambil dengan konsensus mayoritas anggota. Jadi belum tentu keputusan yang diambil itu keputusan yang terbaik, dan belum tentu juga keputusan itu adalah keputusan yang tepat atau benar bagi perusahaan. Kemudian gaya yang ketiga yaitu gaya partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif sering disebut dengan gaya terbuka, bebas, dan tidak digiring atau non-direktif. Pemimpin dengan gaya ini tidak banyak mengontrol proses pengambilan keputusan. Dia justru lebih cenderung menyediakan informasi yang terkait dengan masalah dan memberi kesempatan kepada anggota tim untuk mengambil strategi dan memecahkannya. Tugas pemimpin pada gaya ini adalah memfasilitasi tim untuk menghasilkan konsensus dengan asumsi bahwa anggota tim akan lebih tepat menerima tanggung jawab untuk merumuskan strategi dan memecahkan solusi. Nah, dari kritik terhadap gaya ini adalah perlu waktu yang lama untuk mencapai konsensus dan akan berjalan baik manakala semua staf yang dilibatkan komit untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya gaya yang keempat yaitu gaya orientasi tujuan. Gaya kepemimpinan orientasi tujuan ini disebut juga orientasi hasil, orientasi sasaran, atau manajemen by objective. Gaya kepemimpinan ini meminta anggotanya untuk fokus. Fokus pada apa? Fokus pada tujuan yang sedang ditargetkan. Pemimpin dan staf hanya fokus membicarakan strategi yang pasti, secara terukur dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran organisasi yang sedang ditargetkan. Hal-hal personal dan lainnya yang tidak terkait dengan sasaran organisasi tidak akan didiskusikan dalam forum tersebut. Jadi, kritik terhadap gaya kepemimpinan ini adalah ketika tim fokus pada tujuan yang spesifik secara intens yang dianggap penting, hal atau masalah lain yang lebih besar bisa lepas dari perhatian mereka. Jadi, untuk kepemimpinan mutu, gaya kepemimpinan ini dianggap terlalu fokus pada hal yang sempit dan dapat jadi fokus pada masalah yang salah. Dan gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu gaya situasional. Apa sih yang disebut dengan gaya situasional? Gaya kepemimpinan situasional ini disebut juga gaya kepemimpinan cair atau kontingensi. Pemimpin ini memilih gaya pendekatan sesuai dengan situasi yang ada di saat memberikan perintahnya. Identifikasi situasi atau lingkungan didasarkan pada hal-hal seperti yang pertama, hubungan
pimpinan dan anggota tim. Kemudian yang kedua, bagaimana persisnya tindakan dilakukan harus sesuai dengan spesifik petunjuknya. Yang ketiga yaitu besarnya kewenangan yang dipunyai pimpinan dengan anggota tim. Jadi jenis gaya kepemimpinan ini dipilih pemimpin tergantung situasi mana yang dominan dari faktor-faktor tersebut. Ketiga faktor tersebut. Jadi pada situasi yang berbeda, pemimpin yang sama akan memilih gaya kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan mutu akan menolak gaya kepemimpinan ini. Mengapa? Karena gaya kepemimpinan ini hanya berbasis pada kepentingan jangka pendek saja daripada menyelesaikan persoalan jangka panjang. Kemudian kita lanjut pada topik yang selanjutnya, yaitu topik keempat, yaitu gaya kepemimpinan dalam konteks mutu terpadu. Pada setting mutu terpadu, gaya kepemimpinan yang sesuai menurut Gotts dan Davis adalah partisipatif tingkat tinggi, dengan arti mencari masukan dari para staf yang sudah diberdayakan terlebih dahulu. Pada gaya kepemimpinan situasional yang tradisional, pimpinan hanya menerima input saja tanpa pemberdayaan staf yang terencana dan menerus. Kemudian mengoleksi input dari staf bukanlah hal yang baru, namun mengoleksi input, menelusuri, peduli, bekerja bersama staf untuk meningkatkan mutu input atau penghargaan kepada staf atas perbaikan inputnya. Ini semua adalah gaya kepemimpinan partisipatif tingkat tinggi, di mana semestinya diterapkan di dalam setting kepemimpinan mutu terpadu. Kemudian lanjut ke topik 5, yaitu kepemimpinan versus manajemen. Kepemimpinan dan manajemen diperlukan dalam mengimplementasikan MMT. Birokrat pendidikan sewaktu-waktu dapat berposisi sebagai pemimpin dan di lain waktu juga perlu menjadi manajer. Sewaktu kepala sekolah menjalankan kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota dengan sejumlah batasan-batasan, maka dalam posisi ini ia lebih berperan sebagai manajer. Pada posisi ini, kepala sekolah dituntut melakukan fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan mengontrol pelaksanaan. Kemudian, sewaktu kepala sekolah harus memilih strategi dan taktik dalam mengimplementasikan kebijakan dinas pendidikan dan dikaitkan dengan perumusan visi dan misi sekolah, maka kepala sekolah tersebut lebih berperan sebagai pemimpin. Pada posisi ini, kepala sekolah perlu bersama warga sekolah merumuskan visi, misi, dan program sekolah dan meyakinkan bahwa visi dan misi tersebut kepada warga sekolah maupun pelanggan kepentingan di luar sekolah dan menggerakkan warga sekolah untuk mencapai visi dan misi yang sudah dirumuskan. Demikian pula untuk para guru. Jadi sewaktu mereka menerapkan guru, ya, ketika guru menerapkan kebijakan sekolah, maka posisi mereka adalah sebagai manajer. Namun sewaktu para guru ini mengajak siswa untuk merumuskan aturan kelas untuk mencapai efektivitas pembelajaran, maka
guru ini lebih berperan sebagai pemimpin. Nah, dalam situasi ini mereka perlu membangun hubungan antara guru dengan siswa, ya, sebagaimana hubungan pemimpin dan pengikutnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan rasa respect atau peduli, jujur, percaya bahwa yang diajarkan oleh guru itu membawa kebaikan. Kemudian membawa komitmen diri pada siswa bahwa apa yang diajarkan guru membawa kebaikan bagi peningkatan mutu. Untuk itu, birokrat pendidikan termasuk kepala sekolah dan guru perlu memahami secara rinci kepemimpinan dan manajer, apa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Nah, ada beberapa karakteristik antara manajemen dan pemimpin dalam konteks MMT, yaitu saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama yaitu bahwa pemimpin adalah asli. Maknanya pemimpin perlu mempunyai ide, menggali dan merumuskan gagasan dan menuangkan dalam program-program jangka panjang dan menengah dengan pendekatan partisipatif sebagaimana dijelaskan pada subbab gaya kepemimpinan yang sebelumnya. Sedangkan manajer adalah menjabarkan program jangka panjang dan menengah ke dalam program tahunan. Ini artinya bahwa manajer itu menerjemahkan atau mengcopy ide pemimpin dan dijabarkannya menjadi program operasional dan direncanakan di organisasi dan dilaksanakan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu pemimpin anti status quo atau anti kemapanan. Maknanya pemimpin selalu berupaya melakukan perubahan pada organisasi menuju keadaan yang lebih baik. Ia meyakini bahwa perubahan adalah keniscayaan. Tiada hal yang abadi atau tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Sebaliknya, manajer itu pro status quo. Maknanya manajer memerlukan keadaan organisasi yang stabil untuk dapat mengimplementasikan rencana atau plan atau program organisasi, termasuk dilanjutkan monitoring dan evaluasi program. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu pemimpin mengerjakan sesuatu yang benar atau do the right things di bahasa Inggrisnya ya. Kemudian yang bermakna itu pemimpin punya keyakinan bahwa yang ia lakukan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi pengikutnya. Bisa jadi sesuatu yang dianggap benar itu tidak ada dalam program tahunan organisasi. Di lain sisi, manajer mengerjakan sesuatu atau mengerjakan program organisasi, umumnya program tahunan dengan benar, sesuai dengan kaidah organisasi. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu pemimpin itu mengembangkan organisasi. Maknanya pemimpin berpikir dan berupaya mengembangkan potensi pengikutnya melalui organisasi. Sedangkan manajer itu memelihara sumber daya, memanfaatkannya secara optimum untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diprogramkan. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu pemimpin mengilhami pengikutnya dalam konteks organisasi, staf, dan karyawan untuk memunculkan ide, gagasan, inovasi mereka untuk memajukan organisasi. Sedangkan manajer itu cenderung mengendalikan staf dan karyawannya untuk mengeksekusi program organisasi. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu pemimpin melakukan inovasi. Maknanya pemimpin terus melakukan pembaharuan untuk kemajuan organisasi.
Sementara manajer itu cenderung mengelola yang ada untuk melaksanakan program organisasi secara efektif dan efisien. Manajer itu tidak tertarik untuk melakukan inovasi karena inovasi itu lebih cenderung beresiko dan penuh ketidakpastian, sehingga tidak selamanya inovasi itu berhasil dan menjadi positif bagi organisasi, bahkan mungkin sebaliknya akan merugikan organisasi itu sendiri. Kemudian karakteristik yang ketujuh yaitu pemimpin berorientasi jangka panjang. Maknanya pemimpin perlu melihat jauh ke depan untuk dapat merumuskan visi organisasi yang visioner, mentransformasikan nilai-nilai organisasi saat ini ke masa jauh ke depan. Nah, sedangkan manajer itu cenderung fokus pada program jangka pendek yang harus dilaksanakan saat ini. Bagaimana program organisasi dapat dilaksanakan dengan baik dan kapan dilaksanakan, kapan diselesaikan guna mencapai tujuan yang sudah dirumuskan atau diharapkan. Kemudian karakteristik yang ke-8 yaitu pemimpin fokus pada manusia. Maknanya pemimpin peduli nasib, kesejahteraan dan pengembangan karir staf dan karyawannya. Sedangkan manajer itu hanya fokus pada sistem, prosedur, aturan untuk menjalankan program dengan benar. Kemudian karakteristik yang ke-9 yaitu pemimpin fokus pada apa dan mengapa, yaitu pada fokus pada hal-hal yang rasional, alasan pengambilan suatu kebijakan organisasi yang harus sesuai dengan nilai-nilai falsafah ideologi organisasi. Nah, sedangkan manajer itu hanya fokus pada bagaimana program organisasi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Manajer juga fokus pada kapan tujuan program tersebut dapat dicapai. Pencapaian program yang lebih awal berarti keuntungan. Sebaliknya, bila pencapaian program melewati batas tertentu yang sudah direncanakan berarti kerugian bagi organisasi. Kemudian masuk ke topik yang terakhir yaitu topik yang ke-6, membangun kepengikutan atau followership. Seseorang atau seorang manajer dapat menjadi pemimpin apabila anggota kelompoknya itu berkeinginan untuk tetap setia mengikutinya. Keinginan mengikuti atau followership harus dibangun dan dipelihara. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pemimpin dan popularitas. Apa sih yang disebut dengan pemimpin dan popularitas? Apa kaitannya dengan hal itu? Pemimpin dan popularitas adalah dua hal yang berbeda sebenarnya, namun orang itu sering keliru menilainya. Salah satu yang penting dimengerti dari kedua hal tersebut adalah dalam memimpin itu adalah keinginan yang menerus jangka panjang untuk mengikuti ajakan seseorang untuk tumbuh karena kualitas kepemimpinan daripada popularitas. Pemimpin yang baik bisa jadi populer, tetapi ia pasti mendapat respek. Sehingga tidak semua pemimpin yang baik itu pasti populer, tetapi ia pasti mendapat respek dari pengikutnya. Bagaimana caranya biar bisa mendapatkan respek dari para anggotanya? Nah, Coates dan Davis ini menggambarkan dan mendeskripsikan cara membangun karakteristik kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang untuk meroleh respek dari pengikutnya, yaitu yang pertama, kepedulian terhadap tujuan. Nah, pemimpin yang sukses mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap tujuan organisasi. Ia tahu bagaimana memposisikan diri dalam organisasi dan kontribusinya di wilayah tanggung jawab mereka untuk kesuksesan organisasi. Nah, yang kedua yaitu disiplin diri.
Pemimpin sukses membiasakan disiplin diri dan menggunakan hal tersebut sebagai contoh di perusahaannya. Melalui disiplin diri, ia terhindar dari kesenangan untuk diri sendiri yang negatif. Penampilan yang negatif seperti kemarahan, respons yang kontraproduktif terhadap tuntutan pekerjaan sehari-hari. Nah, melalui disiplin diri, ia menjadi contoh bagaimana mengatasi problem atau mengatasi masalah dan tekanan dengan masih dalam keseimbangan sikap yang positif. Kemudian yang ketiga yaitu kejujuran. Pemimpin yang sukses dipercaya oleh pengikut-pengikutnya karena ia itu terbuka, jujur, terus terang dengan para anggotanya dalam organisasi tersebut dan dengan dirinya sendiri. Ia akan tetap jujur walaupun pada situasi yang sulit untuk membuat keputusan dengan tetap teguh dan konsisten. Nah, karakteristik yang keempat yaitu kredibel. Pemimpin yang sukses mempunyai kredibilitas. Kredibilitas yang dibangun dengan meningkatkan pengetahuan, konsistensi, terbuka, adil pada semua interaksi dengan sesama, membuat contoh yang positif, memberlakukan standar kinerja dan perilaku yang sama untuk semua warga organisasi. Kemudian yang kelima yaitu pikiran logis. Pemimpin sukses menggunakan pikiran logis atau common sense. Ia tahu apa yang penting dan apa yang tidak penting pada situasi tertentu. Mereka tahu menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu diperlukan sewaktu berhubungan dengan orang tertentu pula. Mereka juga tahu kapan harus fleksibel dan kapan juga harus tegas. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu ada stamina. Pemimpin sukses punya stamina. Seringkali ia perlu datang pertama dan pulang yang terakhir. Keberadaan dia cenderung lebih lama dan tekanan yang ia alami pula cenderung lebih besar dari yang lainnya. Energi, stamina, kesehatan adalah bentuk mereka yang memimpin. Kemudian karakteristik yang ketujuh yaitu keteguhan. Dalam hal ini adalah keteguhan sikap dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Pemimpin yang sukses komitmen terhadap tujuan organisasi, menyatu sebagai tim dengan orang-orang yang bekerja dengannya dan terus melakukan peningkatan diri dan profesionalismenya. Ia berkemauan mengerjakan apapun dalam batasan-batasan aturan, etika profesional, dan kebijakan organisasi untuk membawa timnya menuju kesuksesan atau mencapai sukses. Nah, pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri. Maka dalam konteks kepemimpinan mutu, semua warga di jajaran pendidikan mulai tingkat nasional, regional, lokal, dan sekolah, bahkan sampai di tingkat kelas adalah perlu berupaya secara terus-menerus menjadi pribadi yang mempunyai ketujuh karakter tersebut. Karakter yang sudah tadi saya jelaskan ya, yang paling instrumental berhubungan langsung dengan satuan pendidikan, yaitu kepala dinas dan seluruh jajarannya di tingkat kabupaten ataupun kota, pengawas, kepala sekolah, dan guru. Dalam paradigma piramida terbalik dan secara kepala sekolah akan selalu fokus tujuan, disiplin, jujur, kredibel, berpikir logis, dan
seterusnya, sehingga ia menjadi contoh atau role model dalam memfasilitasi guru, staf, dan siswanya untuk mengoptimalkan potensi mereka untuk mencapai bahkan melampaui tujuan yang ditargetkan. Di tingkat kelas, pemimpinnya adalah guru. Untuk itu, guru pun perlu mempunyai 7 karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi untuk menjadi contoh atau role model. Nasihat bijak mengatakan bahwa the most effective teaching is the example, yang artinya dengan mewujudkan 7 karakter tersebut di dalam kelas itu akan membangun hubungan yang respect antara guru dengan siswa, dan juga siswa akan menirukan dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan di kelas, di lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, demikian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai kepemimpinan dalam manajemen mutu terpadu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak tutur kata yang kurang berkenan dan salah-salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.